Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada hari ini saya akan mencoba berbagi tentang apa itu penelitian tindakan kelas. Saya akan coba share screen terlebih dahulu. Oke. Penelitian tindakan kelas biasanya dikenal dengan singkatan PTK. Ya. Adapun latar belakang dari penelitian PTK ini khasnya, yang pertama, masalah dimulai dari kelas. Nah, kalau masalahnya tidak dimulai dari kelas, itu bukan penelitian tindakan kelas. Oke. Yang kedua, ada patokan yang digunakan untuk penentu tingkat keberhasilan. Biasanya nilai KKM yang ditetapkan berdasarkan aturan sekolah ataupun aturan lainnya. Yang ketiga, ada solusi yang ditawarkan. Oke. Contohnya seperti apa ya latar belakang masalah yang dimaksud dengan masalah muncul dari kelas? Misalkan begini, saya seorang guru kelas 6 SD A di Kota Bandung. Pada anak kelas 6 ini, hasil belajar matematika siswa pada pokok bahasan bangun ruangnya rendah misalkan. Dalam satu kelas itu yang terdiri dari 25 orang siswa, hanya 5 orang siswa yang mampu mencapai nilai KKM yang ditetapkan. Taruhlah saja nilai KKM yang ditetapkan itu adalah 75. Nah, dari 25 orang hanya 5 yang mencapai nilai 75 atau di atas nilai 75. Artinya ada 20 orang siswa yang masih berada di bawah KKM. Apa itu KKM? Kriteria ketuntasan minimal belajar siswa. Gitu ya. Nah, wah, artinya kan itu perlu diperbaiki hasil belajar matematikanya pada pokok bahasan bangun ruang itu gitu. Karena apa? Karena masih banyak siswa yang belum mencapai KKM yang ditetapkan. Nah, sementara pada ketentuan yang lain di sekolah dikatakan bahwa siswa dikatakan tuntas belajar jika nilai hasil belajarnya minimal 75 gitu. Dan sebuah kelas dikatakan tuntas belajar misalkan 85% dari siswa sudah memiliki nilai di atas KKM. Nah, kalau baru 5 dari 25 artinya baru berapa persen tuh yang mencapai nilai KKM? Tentu kurang dari 85% pada ketuntasan klasikal gitu ya. Nah, seperti itu munculnya. Artinya pada kelas 6 STA itu perlu dilakukan perbaikan pembelajaran. Perbaikan pembelajaran dalam hal belajar mengenai pokok bahasan bangun ruang. Oke, kita cari nih apa yang menjadi penyebab masalah itu terjadi. Kan tadi masalahnya rendahnya hasil belajar matematika siswa kelas 6 SDA pada pokok bahasan bangun ruang. Kita cari penyebabnya apa sih kok anak saya nilainya rendah, banyak yang tidak mencapai KKM. Nah, di situ mungkin guru mulai melakukan introspeksi diri, mungkin juga mulai mengamati perilaku siswanya ketika belajar dengannya gitu ya pada pokok bahasan bangun ruang itu gitu, memikirkan kembali, flashback kembali sebenarnya apa yang terjadi di kelas ini sehingga hasil belajar siswa saya hasil belajarnya sangat rendah gitu. Akhirnya misalkan guru tersebut menemukan
permasalahannya. Misalkan, oh ternyata kemarin saya mengajar siswa itu ceramah. Terus siswa kalau dikasih tugas oleh saya tidak saya koreksi PR-nya gitu. Oh iya, kalau pelajaran saya siswa itu ada yang sering ngobrol dan itu mengganggu suasana di kelas, misalkan gitu. Oh iya, di pembelajaran yang saya lakukan, saya jarang sekali memberikan kesempatan kepada siswa untuk mendiskusikan pemikirannya. Saya hanya sering meminta siswa perwakilannya untuk menyelesaikan soal-soal yang saya tentukan untuk dikerjakan di depan kelas. Tapi tanpa memberikan kesempatan kepada mereka untuk menyampaikan hasil jawabannya dan mendiskusikan kembali dengan teman-temannya yang ada di kelas. Nah, ketika kita sudah tahu ada masalah, kita sudah tahu penyebab masalahnya apa, maka kita akan memikirkan solusi yang ditawarkan. Misalkan tadi ya, hasil belajar matematika siswa pada pokok bahasan bangun ruang itu rendah, penyebabnya karena interaksi diskusi antar siswanya jarang terjadi, terus sang guru mengajarnya monoton, misalkan dengan ceramah saja, komunikasi yang dilakukan oleh guru ke siswa itu hanya satu arah, misalkan tidak banyak arah, atau guru kurang memberikan kesempatan kepada siswa untuk mendiskusikan pemikirannya dengan teman sekelasnya, misalkan. Nah, solusi yang ditawarkan tentunya mungkin guru akan salah satunya mencari pendekatan pembelajaran atau model pembelajaran yang bisa memberikan solusi terhadap permasalahan ini, di mana tentunya karakteristik pembelajaran itu adalah pembelajaran yang mungkin bisa memberikan kesempatan kepada siswa untuk berdiskusi banyak tentang pemikirannya, yang membuat guru tidak hanya mengajarkannya dari sisi satu arah, tetapi banyak arah. Nah, seperti itu. Maka akhirnya guru mengkreat rencana pembelajaran yang baru terkait bangun ruang yang berbeda dari rencana pembelajaran sebelumnya. Misalkan kalau sebelumnya guru menggunakan pendekatan konvensional, misalnya dia menggunakan metode ceramah, cuman pertanyaan diberikan oleh guru dijawab oleh siswa tertentu, misalkan kemudian akhirnya dia memberikan solusi dengan coba deh saya ingin mengkreat rencana pembelajaran yang lebih baik dari sebelumnya, taruhlah misalkan pendekatan pembelajaran itu yang bisa mengaktifkan siswa belajar adalah pendekatan cooperative learning, misalkan tipe Teams Games Turnamen, misalkan seperti itu. Nah, maka guru mulailah mencari apa yang menjadi kekuatan dari cooperative learning tipe games turnamen ini untuk yang diprediksi oleh guru bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dikemukakan sebelumnya sehingga bisa memberikan solusi untuk perbaikan pembelajaran yang dilakukan olehnya gitu ya. Jadi solusi yang ditawarkan itu misalkan ketika guru, oh iya saya akan membuat rencana pelaksanaan pembelajaran yang baru untuk perbaikan pembelajaran dengan menggunakan cooperative learning tipe games turnamen, karena tipe cooperative learning Teams Games Turnamen ini bisa mengaktifkan siswa belajar gitu ya, mengaktifkan siswa belajar, guru tidak satu-satunya sebagai center pembelajaran gitu ya, siswa bisa saling bertanya dan berpartisipasi aktif dalam pembelajarannya gitu ya, siswa bisa mendiskusikan ide-ide dan pemikirannya misalkan kepada siswa yang lain, dan dari beberapa hasil penelitian sebelumnya yang pernah ada bahwa memang misalkan
pendekatan cooperative learning tipe Teams Games Turnamen ini mampu meningkatkan hasil belajar matematika siswa. Oleh karena itulah, guru yakin untuk memberikan perbaikan pembelajaran dengan menggunakan penerapan pendekatan tertentu gitu. Oke, kita lanjut ke rumusan masalah. Bagaimana rumusan masalah penelitian tindakan kelas ini? Yang pertama, biasanya tentu kita akan bertanya tentang bagaimana sih hasil belajar siswa sebelum menerapkan pendekatan cooperative learning tipe Teams Games Turnamen. Yang kedua, bagaimanakah aktivitas atau proses belajar siswa selama menggunakan pendekatan pembelajaran cooperative learning tipe Games Turnamen. Kemudian bagaimanakah hasil belajar matematika siswa setelah menerapkan pembelajaran cooperative learning tipe Games Turnamen. Nah, ada juga beberapa peneliti yang men-skip pertanyaan pada kondisi sebelumnya. Karena apa? Karena keadaan sebelumnya sudah tergambar pada latar belakang masalah. Kan tadi sudah diceritakan pada latar belakang masalah kondisi pembelajaran sebelumnya. Jadi ada juga beberapa peneliti beranggapan cukup 2 pertanyaan aja, yaitu dengan menanyakan bagaimana aktivitas siswa selama proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan tadi cooperative learning tipe Games Turnamen, dan bagaimana hasil belajar matematika siswa setelah penerapan pendekatan cooperative learning tipe Games Turnamen. Jadi tidak mengubah makna ya teman-teman, tetap yang diamati adalah 3 hal ini gitu ya. Baik, saya akan ini contohnya, misalkan di sini seperti contoh sebelumnya tadi, ini contoh judul dari PTK, misalkan yaitu penerapan pendekatan realistic mathematics education untuk meningkatkan hasil belajar matematika siswa sekolah dasar, atau misalkan upaya peningkatan hasil belajar matematika siswa sekolah dasar melalui penerapan pendekatan RME, biasanya ada kurung kecil ya, penelitian tindakan kelas pada salah satu sekolah dasar negeri di Purwakarta pada pada pokok bahasan bangun datar ya. Ini ada yang kurang di sini, harusnya penelitian tindakan kelas pada siswa kelas misalkan 6 salah satu sekolah dasar negeri di Purwakarta pada pokok bahasan bangun ruang. Nah, pada pokok bahasan bangun datar kalau di sini ya. Rumusan masalahnya seperti tadi saya ungkapkan. Contoh lainnya, bagaimana hasil belajar matematika siswa sebelum penerapan pendekatan RME kalau berdasarkan judul ini. Yang kedua, bagaimana aktivitas belajar siswa dengan penerapan pendekatan RME. Yang ketiga, bagaimana hasil belajar matematika siswa setelah belajar dengan menggunakan pendekatan RME. Oke. RME itu Realistic Mathematics Education ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Terakhir, saya akan menjelaskan desain penelitian tindakan kelas. Jadi ada banyak desain penelitian tindakan kelas. Kalau baca berbagai sumber dari para pakar ya, salah satunya adalah model VTK dari Chemis and McTaggart ya, tapi intinya dari semua hal itu ada 4 tahapan yang dilakukan dalam mendesain penelitian tindakan kelas, yaitu plan. Tadi ketika sudah ditemukan masalahnya apa, penyebab masalahnya apa, maka kita membuat rencana perbaikan pembelajaran gitu ya. Di sini disebut dengan plan. Jadi plan ini adalah membuat rencana perbaikan pembelajaran. Kemudian kita terapkan rencana pelaksanaan pembelajaran tersebut diterapkan di kelas. Ini disebut dengan action. Kemudian kita amati gitu ya pelaksanaan pembelajaran di kelasnya itu.
tadi tentunya ya pembelajaran di kelas dilakukan dengan menerapkan langkah-langkah pembelajaran yang sudah ada pada tahapan plan tadi ya, berdasarkan sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang ada di kelas. Setelah dilakukan, kemudian kalau tadi ditujukan untuk mengamati hasil belajar siswa, hasil belajar matematika siswa kelas misalkan kelas 6 ya, pada pokok bahasan bangun datar dengan menggunakan RME, kemudian direfleksi pada kegiatan pertama rencana perbaikan ini, apakah hasil belajar matematika siswa sudah meningkat atau belum. Betul lah ya. Taruhnya tadi misalkan dari 25 orang siswa baru 5 siswa yang mencapai nilai KKM pada permulaan yang saya sampaikan. Ternyata dengan penerapan pendekatan RME ini pada plan pertama misalkan ada peningkatan di mana misalkan sudah ada 10 orang siswa yang hasil belajarnya jadi lebih baik gitu ya, mencapai nilai KKM-nya tidak lagi 5 tapi 10 misalkan. Berarti memang bisa meningkat tapi belum mencapai KKM yang ditetapkan. Jadi belum berhenti siklusnya ya. Ini disebut dengan siklus pertama. Jadi setiap ada plan, terus action, reflection, kemudian direvisi kembali. Nah, itu siklus pertama. Nah, kan belum mencapai KKM yang ditetapkan. KKM yang ditetapkan tadi misalkan 85% siswa sudah mencapai nilai KKM yang ditetapkan dalam satu kelas. Nilai KKM-nya tadi 75. Nah, pada plan pertama, pada siklus pertama ini baru 10 orang dari 25 orang siswa. Artinya belum sampai 85%. Nah, kita perlu melakukan revisi kembali berdasarkan observasi pengamatan kita di dalam kelas. Mungkin ada langkah-langkah dari RME yang perlu kita perbaiki yang diterapkan dalam pembelajaran di kelas. Maka kita perbaiki langkah-langkah pembelajarannya. Atau misalkan ada siswa yang masih ogah-ogahan gitu dalam menerapkan pendekatan pembelajaran yang kita ingin terapkan di kelas, maka itu juga harus diperbaiki bagaimana caranya supaya pembelajaran yang kita lakukan dengan pendekatan RME ini lebih menarik untuk siswa sehingga siswa semuanya tidak terkecuali terlibat dalam pembelajaran yang kita lakukan. Maka kita lakukanlah revisi, kemudian membuat plan yang kedua gitu ya. Plan yang kedua. Plan yang kedua ini kita sebut dengan siklus kedua gitu ya. Kita memasuki siklus kedua. Berdasarkan hasil revisi kita membuatlah rencana perbaikan pembelajaran yang kedua kalinya misalkan ya. Dengan langkah-langkah pembelajaran penelitian tindakan kelas tentunya. Setelah dibuat rencana perbaikan pembelajaran yang kedua, kemudian kita action kembali, kemudian kita refleksi kembali, terus ternyata setelah pertemuan kedua ini bahkan misalkan 23 orang siswa sudah mencapai nilai KKM yang ditetapkan. Hanya 2 siswa saja yang belum mencapai nilai KKM yang ditetapkan. Berdasarkan hasil refleksi ini misalkan ya, berdasarkan hasil refleksi ini ternyata harapan tujuan pembelajaran yang ditetapkan yaitu 85% siswa sudah mencapai nilai kriteria ketuntasan minimal belajar, artinya sudah selesai gitu. Karena apa? Karena sudah lebih dari 85% siswa mendapatkan nilai di atas KKM. Nah, artinya pada siklus kedua ini kita sudah berhenti. Berhentinya karena apa? Karena tujuan yang ingin dicapai dalam perbaikan pembelajaran telah tercapai. Tujuannya apa tadi? Yaitu tercapainya ketuntasan kriteria minimal belajar siswa, minimal 85% siswa mendapatkan nilai di atas kriteria ketuntasan belajarnya.
Demikian penjelasan dari saya. Oh ya, ada pertanyaan, apa sih bedanya penelitian tindakan kelas dengan penelitian eksperimen? Saya baru ingat ya, bedanya banyak sekali. Pertama, kalau penelitian tindakan kelas dari sisi latar belakang masalah, penelitian tindakan kelas itu masalahnya benar-benar harus muncul di dalam kelas tersebut. Kalau penelitian eksperimen atau quasi eksperimen, permasalahan bisa muncul dari hasil penelitian yang relevan, penelitian sebelumnya yang relevan dengan permasalahan yang akan kita angkat, gitu ya. Itu dari latar belakang masalah. Dari rumusan masalah, kalau dari rumusan masalah tentunya biasanya kalau eksperimen itu atau quasi eksperimen itu membandingkan dua hal, misalkan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan tertentu yang menjadi kelas eksperimen dan dengan pembelajaran konvensional. Jadi ada pembanding gitu ya, atau pembelajaran di awal dengan pembelajaran di akhir kayak gitu. Jadi selalu ada membandingkan dua hal. Kalau penelitian quasi eksperimen, kalau PTK tidak gitu ya. Tadi kembali kalau dari sisi rumusan masalah kita bisa lihat di sini, kalau rumusan masalah untuk penelitian tindakan kelas kan bagaimana hasil belajar matematika siswa sebelum penerapan pendekatan realistic mathematics education. Nah, kalau di RME nggak ada pertanyaan seperti ini. Pertanyaannya, kalau di quasi eksperimen nggak ada pertanyaan seperti ini. Pertanyaan di quasi eksperimen pada video saya sebelumnya biasanya menanyakan tentang apakah misalkan hasil belajar matematika siswa sebelum penerapan pendekatan RME lebih baik daripada setelah menerapkan pendekatan RME. Jadi membandingkan, kalau itu pre-eksperimen ya, kalau desainnya pre-eksperimen. Atau misalkan kalau dia pakai quasi eksperimen, maka pertanyaannya apakah hasil belajar matematika siswa yang mendapatkan pembelajaran dengan penerapan pendekatan RME lebih baik daripada siswa yang mendapatkan pembelajaran konvensional gitu. Terus kalau penelitian eksperimen biasanya melihat pengaruh penerapan pembelajaran tertentu terhadap peningkatan dalam hal ini peningkatan hasil belajar. Kalau di PTK ini tidak gitu ya, dia hanya melihat tercapai atau tidaknya tujuan yang ditetapkan oleh guru untuk perbaikan dalam pembelajaran di kelas ya. Pembelajaran PTK itu sifat kesimpulan yang diambil tidak bisa berlaku secara umum. Kalau penelitian eksperimen itu sifat penelitiannya bisa digeneralisasi, jadi kesimpulannya tuh bisa diambil atau ditarik kesimpulan secara umum jika sampel mewakili populasi gitu ya. Di dalam PTK tidak ada sampel, yang ada adalah subjek penelitian. Kalau di dalam penelitian eksperimen ada sampel dan populasi, seperti itu perbedaan lainnya. Demikian mungkin teman-teman penjelasan saya untuk penelitian tindakan kelas. Semoga bermanfaat. Jika ada yang kurang dipahami boleh bertanya pada kolom komentar di YouTube channel saya. Semoga sedikit ilmu ini jadi kebermanfaatan bagi orang lain. Semoga kita semua diberikan keberkahan dalam menuntut ilmu. Sampai jumpa di lain kesempatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop share dan jangan lupa share, bagikan ilmu ini, di like juga, jangan lupa. Semoga kita semua dapat berbagi ilmu sehingga amalan ilmu yang bermanfaat itu bisa mengalir pahalanya sampai ke alam barzah sekalipun. Terima kasih. Jangan lupa juga di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.